Halo Jenius, kembali lagi di YouTube channel Rumah Belajar Jenio. Apa kabar adik-adik semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar lagi, yaitu tentang peluang. Ya, mungkin adik-adik sudah familiar dengan kata-kata peluang. Ya, jadi untuk di materi kali ini kita akan lebih perdalam lagi apa itu peluang. Ya, yang pertama, mungkin adik-adik masih ada yang bertanya-tanya, apakah itu peluang? Ya, jadi adik-adik, peluang itu adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Di sini kakak punya contoh. Adik-adik pasti pernah melempar dadu atau bermain ular tangga, bermain monopoli. Nah, pelemparan dadu itu merupakan contoh dari percobaan yang sangat erat kaitannya dengan peluang, ya. Di sini yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu titik sampel. Jadi kalau kita lagi bahas peluang, titik sampel ini harus dibahas juga karena titik sampel itu bagian dari peluang. Ya, titik sampel itu adalah hasil dari percobaan. Contohnya, jika kita melemparkan satu dadu, karena dadu itu ada 6 mata, ya, maka titik sampel dari dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang sampel, atau simbolnya adalah S besar. Ruang sampel itu adalah himpunan dari titik sampel. Ruang sampel berisi seluruh titik sampel yang ada atau semua kemungkinan yang dapat muncul pada suatu percobaan. Contohnya nih, kita melemparkan satu dadu yang titik sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampelnya adalah kita tulis semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kemudian titik sampel sudah, ruang sampel sudah. Sekarang kita bahas cara menentukan ruang sampel. Jadi ruang sampel itu ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk kita dapat menentukannya. Yang pertama adalah dengan cara menyusun anggota ruang sampel dengan menggunakan diagram pohon. Contohnya nih, pada saat pelemparan 3 buah koin secara bersama-sama. Oke, koin itu kan ada sisi angka dan sisi gambar ya. Jadi kalau misalnya menggunakan diagram pohon, kita tulis dulu angka dan gambar dari uang logam yang pertama. Nih ya, angka dan gambar dari uang logam yang pertama. Oke, di sini nih. Ini adalah uang logam yang pertama, dia punya angka, dia juga punya gambar. Kemudian uang logam pertama ini, tadi kan 3 buah koin ya. Sekarang yang di sebelah sini adalah uang logam yang kedua. Satu angka itu dibagi lagi menjadi satu angka dan satu gambar. Bagiannya gambar juga sama. Dibagi lagi menjadi angka dan gambar. Kemudian uang logam yang ketiga. Uang logam yang ketiga juga sama. Tadi angkanya kita bagi lagi menjadi angka dan gambar. Kemudian gambarnya kita bagi lagi jadi angka gambar. Terus yang untuk yang ini, angka yang kedua, kita bagi lagi jadi angka gambar, dan yang terakhir, angka gambar. Sehingga kalau sudah kita lakukan sampai uang logam yang ketiga sesuai perintah, maka hasil yang mungkin terjadi, yang pertama adalah A. Ya, A. Yang kedua adalah AAG. Kemudian yang ketiga adalah AGA. Yang keempat AGG. Kemudian yang kelima GAA. Selanjutnya GAG. Lalu kemudian GGA,
GGA, yang terakhir GGG. Apa maksudnya, Kak? AAA itu artinya yang muncul angka-angka-angka. Kalau AAG, angka-angka gambar, dan seterusnya sampai GGG. Yaitu. Kemudian dari diagram pohon yang tadi, ya adik-adik, di sini pada diagram pohon tersebut, sisi angka itu adalah A dan sisi gambar adalah G. Sehingga ruang sampel yang didapatkan adalah yang pertama AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Jadi hasil yang tadi sudah keluar tuh, itu adalah ruang sampelnya. Oke, selanjutnya adalah cara menentukan ruang sampel tapi menggunakan cara yang berbeda atau metode yang berbeda. Yang kedua ini menggunakan metode anggota ruang sampel dengan tabel. Contohnya, misalnya kakak melempar 2 buah koin. Ya, kalau menggunakan tabel kita buat terlebih dahulu. Di sini ya, yang berwarna kuning, yang warna kuning dulu. Di sini kakak buat yang sebelah kiri atau yang di pinggir ini adalah uang logam yang pertama, yang di atas adalah uang logam yang kedua. Ini uang logam 1, uang logam 2. Karena logam itu angka gambar, jadi uang logam 1 itu angka gambar. Uang logam yang kedua juga sama, angka gambar. Selanjutnya, angka bertemu angka menjadi A, A atau angka-angka. Angka ketemu gambar jadi AG atau angka koma gambar. Yang kedua, gambar ketemu angka menjadi G, A atau gambar koma angka. Yang terakhir, gambar ketemu gambar menjadi GG atau gambar koma gambar. Oke, kemudian pada tabel yang tadi sudah kita tentukan ya, pada tabel sisi angka adalah A dan sisi gambar adalah G. Sehingga kita dapat ruang sampelnya itu ada 4, yang mana ruang sampelnya itu adalah tabel yang berwarna putih, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana caranya menentukan banyak anggota ruang sampel. Ya, banyaknya anggota sampel atau disebut juga banyaknya titik sampel dari suatu percobaan dapat dihitung menggunakan rumus berikut. NS itu artinya banyak ruang sampel, ya, sama dengan N1 dikali N2 dikali N3 dan seterusnya. N1 itu artinya titik sampel yang pertama, N2 itu titik sampel yang kedua, N3 itu titik sampel yang ketiga. Kalau ada 4 berarti sampai N4 dan seterusnya ya. Dengan N sama dengan banyak sisi pada benda yang digunakan untuk percobaan atau titik sampel. Kemudian kita akan membahas menentukan nilai peluang. Peluang suatu kejadian itu bernilai di antara 0 dan 1 atau dapat dinotasikan PA. PA itu adalah peluang. Peluang itu nilainya lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Nilai peluang itu dapat ditentukan dengan membagi banyaknya munculnya kejadian atau NA dengan banyaknya ruang sampel atau NS. Sehingga rumus dari peluang adalah peluang PA atau peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi ruang sampel. Atau kalau kita persingkat, PA atau peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS. Apa itu peluang empirik? Peluang empirik adalah perbandingan antara hasil yang telah terjadi dengan banyaknya percobaan yang sudah dilakukan. Artinya, kalau peluang empirik ini terjadi lebih dari 1 kali percobaan, bisa 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. PA atau peluang empirik kejadian A sama dengan FA dibagi N,
di mana PA-nya adalah peluang kejadian A, FA-nya adalah frekuensi kejadian A yang terjadi atau banyaknya kejadian A yang terjadi, dan N adalah total banyaknya percobaan. Oke adik-adik, agar lebih paham tentang materi yang sudah kakak sampaikan tentang peluang, di sini kakak sudah menyiapkan beberapa contoh soal. Kita mulai dari contoh soal yang nomor 1 atau yang pertama ya. Di sini contoh soalnya adalah 2 buah dadu ditos bersama-sama sebanyak 1 kali. Tentukan peluang kejadian berikut ini. Yang pertama, banyak ruang sampel dari percobaan, dan yang kedua, ruang sampel dari percobaan tersebut. Oke, berarti karena ini dilakukan selama 1 kali percobaannya, berarti ini merupakan peluang teoretik. Kita bahas yang pertama dari banyaknya ruang sampel dari percobaan tersebut. Percobaan yang dilakukan adalah pelemparan 2 buah dadu. Karena dadu itu matanya 6, jadi kita tulis dulu yang pertama ini adalah titik sampel dadu yang pertama, 6. Yang kedua adalah titik sampel dadu yang kedua, 6 juga. Sehingga banyaknya ruang sampel dari pelemparan 2 dadu tersebut adalah N1 dikali N2. N1-nya 6 dikali 6, hasilnya adalah 36. Jadi ada 36 ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu secara bersamaan. Nah, berikutnya ini adalah ruang sampel dari percobaan. Tadi ada 2 buah dadu yang dilemparkan. Di sini ada dadu 1 dengan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di atas ini ada dadu yang kedua, ada 6 mata juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ruang sampelnya adalah mata dadu 1 bertemu mata dadu 1, dadu yang kedua, sehingga menghasilkan 1,1. Nah, ini adik-adik, tabel yang berwarna putih merupakan ruang sampelnya, sehingga kalau kita hitung di sini ada 36. Contoh soal yang nomor 2. Soalnya adalah perhatikan tabel berikut ini. Ini merupakan tabel dari pelemparan dadu ya, jadi masing-masing mata dadu itu memiliki banyak munculnya itu yang berbeda. Yang pertama, mata dadu 1 banyak munculnya 4 kali, mata dadu 2 banyak munculnya 3 kali, mata dadu 3 banyak munculnya 6 kali, mata dadu 4 banyak munculnya 8 kali, mata dadu 5 banyak munculnya 5 kali, dan mata dadu 6 banyak munculnya 1 kali. Menentukan yang pertama adalah banyaknya pelambungan dadu, dan yang kedua adalah peluang empirik munculnya mata dadu faktor 6. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu dari banyak pelambungan dadu. Dari soal sudah jelas ya adik-adik bahwa contoh soal nomor 2 ini termasuk peluang empirik karena percobaannya lebih dari 1 kali. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu pelambungan dadu. Pelambungan dadu dapat ditentukan dengan cara kita jumlahkan banyak munculnya dari mata dadu tersebut. Yang pertama, mata dadu 1 banyak munculnya 4, ditambah mata dadu 2 banyak munculnya 3, mata dadu 3 banyak munculnya 6, mata dadu 4 banyak munculnya 8, mata dadu 5 banyak munculnya 5, dan mata dadu 6 banyak munculnya 1. Ini semua kita jumlahkan, hasilnya adalah 27 ya. Jadi banyaknya pelambungan dadu adalah 27 kali. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu peluang empirik munculnya mata dadu faktor 6. Sebelum kita tentukan peluang empiriknya, kita tentukan terlebih dahulu faktor dari 6-nya ya. Jadi sebelum kita jawab, kita tentukan dulu faktor 6. Faktor 6 itu adalah 1, 2,
3, dan 6. Ya. Kemudian setelah kita tahu bahwa faktor dari 6 itu 1, 2, 3, dan 6, kita tentukan peluang empiriknya. Nah, berarti kita jumlahkan adik-adik. Mata dadu 1, banyak munculnya itu 4. Berarti 4 ditambah mata dadu 2, banyak munculnya itu 3. Ditambah mata dadu 3, banyak munculnya 6. Dan mata dadu 6, banyak munculnya 1. Dibagi banyaknya percobaan atau banyaknya pelambungan dadu, yaitu 27. Sehingga peluang empiriknya adalah, ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 14/27. Contoh soal nomor 3. Di sini ada soal, sebuah percobaan dilakukan dengan melambungkan 2 uang logam sebanyak 1 kali. Maka tentukan A. Peluang munculnya 1 gambar. B. Frekuensi harapan muncul 1 gambar jika uang logam dilambungkan sebanyak 32 kali. Dari contoh soal nomor 3 ini, kita dapat menentukan bahwa ini termasuk peluang teoritik karena percobaannya dilakukan sebanyak 1 kali. Kita jawab dulu dari yang A, peluang munculnya 1 gambar. Sebelum kita menentukan berapa peluang munculnya 1 gambar dari percobaan tersebut, kita harus menentukan terlebih dahulu ruang sampelnya. Di sini kakak menggunakan cara diagram pohon. Kalau adik-adik mau pakai metode tabel juga tidak masalah ya. Di sini ada uang yang pertama. Karena uang itu terdiri dari angka dan gambar, jadi kita tulis angka gambar. Kemudian di sini adalah uang yang kedua. Angka dan gambar, kemudian angka gambar. Dari diagram pohon ini yang pertama berarti A, A ya, angka-angka. Yang kedua adalah AG, angka gambar. Yang ketiga gambar angka. Yang keempat adalah gambar-gambar. Nah, sehingga kita bisa menentukan di sini ruang sampelnya terlebih dahulu. Ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Sekarang kita bisa menentukan nih bahwa total dari ruang sampelnya itu ada 4. Sekarang kita misalkan bahwa A itu adalah peluang muncul 1 gambar. Maka sekarang kita lihat terlebih dahulu yang muncul 1 gambar itu ada berapa dari ruang sampel ini. Ternyata yang munculnya 1 gambar itu ada 2. 1, 2. Jadi banyaknya peluang muncul 1 gambar adalah 2. Sehingga PA atau peluang munculnya 1 gambar adalah NA dibagi NS. Sehingga peluangnya adalah 2/4 atau kita sederhanakan jadi 1/2. Sekarang contoh soal yang B, kita jawab ya, frekuensi harapan munculnya 1 gambar. Berarti karena A itu adalah peluang munculnya 1 gambar, jadi kalau frekuensi harapan munculnya 1 gambar adalah FHA. Rumusnya itu adalah peluang muncul 1 gambar dikali banyak percobaan atau N. Karena PA-nya adalah 1/2 dan N-nya di sini adalah 32 kali. Berarti dikali 32. Sehingga ini hasilnya adalah 16. Jadi frekuensi harapannya adalah di sini kakak punya latihan soal untuk adik-adik kerjakan di rumah ya, untuk mengetahui tingkat pemahaman adik-adik terhadap materi yang kakak berikan. Ini adalah latihan soal yang pertama. Ini adalah latihan soal yang kedua. Dan ini adalah latihan soal yang ketiga. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow kami di Instagram @rumahdbelajarjenio dan @kakakjenio. Juga TikTok kami di @kakakjenio untuk tips dan trik mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa. Bye.